Bermain sambil belajar adalah sebuah kegiatan yang sepenuhnya bermain. Nah, bermain apa nih maksudnya? Jadi kita melakukan permainan yang edukatif, yang konstruktif atau bertahap. Nah, kalau di Bimba itu menggunakan lagu Bimba, lalu bahasa Bimba dan modul Bimba. Selanjutnya kelas yang bagaimana sih yang dianggap sebagai kelas yang menerapkan bermain sambil belajar? Jadi kelasnya itu harus sudah dipastikan suasananya itu menyenangkan, aman dan nyaman bagi si anak. Lalu anak bermain kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat bacanya dan juga minat belajarnya. Fun learning adalah sebuah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Nah, yang dimaksud dengan menyenangkan di sini adalah tanpa paksaan dan tanpa ada tekanan. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran fun learning ini untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Nah, secara intrinsik ini maksudnya tumbuh dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari eksternal atau dari luar. Selanjutnya, kapan kita harus menerapkan fun learning? Tentunya setiap saat, kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan ayat ketiga dari 7 nilai dasar Bimba yang berbunyi bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Nah, selanjutnya siapa yang menerapkan fun learning terlebih dulu? Yang pertama adalah anak, karena hak anak adalah mendapatkan pendidikan dan juga bermain. Selanjutnya ada motivator, di mana si motivator ini menciptakan fun learning. Dan yang terakhir ada kepala unit yang wajib mengawasi. Nah, lalu indikator pencapaian dari fun learning adalah durasinya semakin meningkat, sikap dan juga ekspresinya. Terakhir, bagaimana cara menerapkan fun learning? Tentunya dengan menerapkan small step system atau pembelajaran yang bertahap dan juga individual system atau pembelajaran personal. Small step system adalah proses belajar yang bertahap. Apanya yang bertahap? Afeksinya dan kognitifnya, sifatnya dan pengetahuannya. Lalu tujuan dari pembelajaran small step system ini agar fun learning, agar pembelajarannya menyenangkan. Nah, kenapa sih harus small step system? Karena kalau tidak small step system, tidak mungkin terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning. Lalu bagaimana cara menciptakan kelas atau pembelajaran yang small step system? Dengan cara individual system. Untuk definisinya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu terakhir, cara supaya kita dapat menerapkan small step system. Yang pertama, motivator harus tahu dulu karakter masing-masing anak didiknya. Yang kedua, motivator harus tahu kesukaan dari anak didiknya. Lalu yang ketiga, motivator juga harus tahu tahapan masing-masing anak didiknya. Lalu motivator juga harus satu langkah lebih maju di depan anak-anaknya supaya motivator dapat melakukan langkah antisipasi. Jangan lupa memberi reward dan juga evaluasi. Individual system adalah proses belajar yang menjadikan anak sebagai subjek belajar, bukan objek belajar. Jadi pembelajarannya itu berpusat pada anak. Nah, di sini tugas dari guru hanya sebagai motivator dan juga fasilitator saja. Lalu tujuan dari individual system ini supaya proses belajarnya bisa small step system atau bisa bertahap. Nah, lalu mengapa harus individual system? Karena tidak mungkin bertahap, tidak mungkin fun learning jika tidak individual system. Nah, terus habis itu bagaimana menciptakan individual system? Tentunya dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kemampuan masing-masing anak.